Selamat sore, Shalom, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Merupakan satu sukacita kita bisa bertemu dan kita bisa melihat wajah-wajah dari sahabat-sahabat kita melalui persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan dengan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini para perempuan menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan selama hari ini, dari pagi hingga sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Melalui puji-pujian kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Dan sore hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Memberkati ibu-ibu yang melayani, khususnya untuk Ibu Monica, kiranya hikmat Tuhan melimpah. Tuhan yang memberikan kuasa di hati, pikiran, dan lidah bibir mulutnya Tuhan. Diberikan kuasa firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang mempertajam pendengaran kami, sehingga setiap kami boleh mendengar seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk internet yang kami pakai. Kiranya Tuhan yang mengendalikan, suara boleh terdengar dengan jelas, alat-alat boleh semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah Komisi Perempuan sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, Mazmur 9 ayat 2 dan 3 berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari kita akan bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
Kiranya sore hari ini kita semua boleh bersuka cita karena Tuhan yang sudah memberikan sukacita itu kepada kita semua. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Indriani. Silakan, Oma. Selamat sore ibu-ibu sekalian, senang bisa bertemu kembali. Walaupun hanya bertemu di komputer, tapi bisa ngobatin rindu ya, kangen gitu. Sebetulnya saya tuh segan gitu loh, diminta berita bersaksi. Takutnya ibu-ibu bosen dengerin ceritaku terus gitu. Bolak-balik ya Pak, jadi begitu itulah ya. Kebetulan seminggu yang lalu ya, Pak Denny itu jatuh gitu. Saya tuh kok nggak ngeh dia keluar. Biasanya dia itu cuma ikut lihat aku senam di depan rumah gitu, duduk di kursi teras gitu loh. Tapi tak pikir nggak ada, itu dia masuk ke kamar, kan keluar masuk gitu. Nggak taunya tahu-tahu ada satpam datang bilang, Opa jatuh, Ma, nggak bisa jalan. Lah aku ya kaget tuh, nggak tahu keluarnya gitu. Wah, jangan-jangan stroke atau gimana gitu. Cepet-cepet aku mau bonceng satpam sama dokter Liana tuh nggak boleh. Jangan, itu kamu jalan aja ke sana gitu. Ya udah. Terus aku bilang sama satpamnya, udah kamu ke rumah anakku aja deh, bilangin tolong ya, aku bilang gitu. Jadi aku jalan pergi ke tempat Opa jatuh gitu. Aku agak lega itu karena dari jauh lihat dia udah berdiri, meringis-meringis gitu. Berarti dia bukannya stroke gitu. Terus dia bilang aku jatuh nih, jariku sakit gitu. Aku kaget lihat jarinya itu udah ini, begini gitu loh. Terus yang nulungin bilang, Oma ini kelingkingnya Opa patah gitu. Aduh, terus cepet-cepet tak ajak pergi. Habis kamu jalannya cepat, katanya aku ngejar kamu, padahal aku aja di rumah. Mana dia pakai sepatu kulit itu kan berat, bukan sepatu Skechers itu gitu. Jadinya aku di situ udah lama Lucy datang, terus diajak ke dokter. Diajak ke dokter, sama dokternya lumayan di Columbia situ. Habis di ronsen kan udah jelas patah. Mau dioperasi, kalau dioperasi harus opnam 2 malam. Lucy terus ngasih putusan jangan dok, karena nanti susah siapa yang jagain, susah ngurus opa gitu. Saya mau bawa ke sini saja, Lucy kan itu ambil ronsennya gitu loh. Nggak tahu caranya gimana dia bisa motret gitu. Terus akhirnya mau dibawa ke Sinsei, dokternya itu bilang, aku juga bisa ngerjain seperti Sinsei. Pak puji Tuhan, jadinya Lusinya bilang, mereka tapi kan suaramu kecil gitu. Tapi bahaya kalau dia ngamuk loh, katanya dia mukul gitu. Jadi dokternya udah siap, banyak penolongnya gitu yang nulungin, disuntik dulu, dibius. Terus aku sama Lucy dari luar korden tuh ngasih jempol gitu. Pak Daninya jawab, kamu enak ngasih jempol, aku nih sakit katanya gitu. Tapi dipegangin ada 3-4 orang gitu. Terus akhirnya dikasih spalek gitu loh ya, diperban gitu. Boleh pulang gitu. Wah aku ya seneng, nanti katanya 2 minggu lagi kontrol, 3 minggu dibuka gitu. Nggak taunya sampai di rumah dia itu bisa tidur. Aku pikir dia ini nggak sakit karena bisa tidur nyenyak gitu ya. Ternyata waktu bangun itu aku berdua sama Lucy aja nggak bisa ngatasi loh. Kesakitan, dia bilang kalau ada pedang mau tak pedang, ini tangannya cari gunting, cari apa gitu. Dikasih obat painkillernya
nggak mau, udah susah. Ada 8 apa 9 tablet gitu dikasih sama dokter. Sampai tinggal satu-satunya baru bisa loh berhasil. Terus dia agak tenang gitu, kita manggil Theo. Biasanya Theo yang bisa ngatasin, tapi Theo lagi ngajar. Jadinya Theo datang itu udah tenang lumayan gitu. Sekarang itu susahnya dia selalu buka itu. Spaltnya itu dibuka. Jadi bengkak lagi kan, kalau dibuka bengkak lagi terus keplek-keplek gitu kan, ini kan nggak boleh, harus ditahan gitu. Wah, Theo-nya itu udah berusaha pakai dibeliin alat, udah diikat bagus, dibuka lagi. Theo mikir pakai selang di dua, digabung gitu, bagus malahan udah. Wah ini bagus sekali Theo, murah meriah, aku bilang gitu. Bisa buka loh, tetap itu gimana. Jadinya sebentar-sebentar udah hilang itu bungkusnya. Akhirnya tak cariin yang bekasnya itu nggak ketemu loh. Spalknya dari dokter segala itu udah nggak ketemu. Aku untuk sementara tak kasih gagang sendok plastik tuh. Gagang sendok plastik tak potong terus buat nyagai kelingkingnya itu diperban, diplester gitu. Terus Theo datang dikasih selang itu udah sempurna. Menurut aku ini udah nggak bisa dia buka karena diikatnya pakai itu loh. Plastik yang kalau udah ditarik nggak bisa dibuka gitu. Suaranya kecil gitu. Tetap bisa buka itu. Jadi sampai sekarang ini aku ya sehari bisa berapa kali nggak tahu itu ganti. Pasang lagi. Kalau enggak nanti gimana bisa sembuh. Itunya jendeke keplek-keplek gitu. Bentak juga gitu. Dia bukannya sengaja buka itu. Dia lupa kalau jatuh. Dia tanya, ini kenapa ya tanganku sakit dibandingin sama yang kanan. Ini kok lebih pendek ya. Padahal nggak lebih pendek. Tapi karena bengkak kan kayaknya gemuk gitu loh. Jadi ya dia selalu bandingin. Tak ceritain, tak tunjukin foto segala ya. Tak tunjukin fotonya, baru dia ngeh kalau oh itu patah. Jadi mau tak kerjain asal tak tunjukin gitu. Jadi setiap kali mau ganti spalek itu mesti tak ceritain dulu. Puji Tuhan masih dikasih kesabaran, bisa ngurusin Pak Dani. Saya bersyukurnya di situ. Kadang-kadang saya udah rasanya nggak sanggup. Tapi banyak saudara-saudara semua mendoain saya. Terima kasih supaya Tuhan yang memberkati dan bisa pulih walaupun dibuka dipasang. Mereka dengar suaranya kecil gitu. Dia ini tidak pernah membiarkan saya ngapain aja, mesti dia celah gitu loh. Sampai urusan dapur pun itu dia ngurus gitu loh. Masak nasi, rice cooker nyala dimatiin. Nanti pompa air nyala dimatiin. Internet dimatiin gitu, nggak tahu lah. Jadinya apa aja dia itu turut campur. Kayak gini aku ngomong katanya nggak denger gitu tuh. Dia cuma di situ. Sekarang malah dengar kabar adiknya meninggal. Tapi dia nggak terlalu sedih kayaknya, udah lupa kali gitu. Cuma aku bilang, makanya kamu kalau keluar harus pakai masker. Karena kalau kena COVID itu bahaya, udah dirawat, udah sembuh, tetap aja nggak selesai masalahnya. Jadi supaya dia jaga, pakai masker, hati-hati gitu. Jadi dia kan selalu hafal tuh nama 11 saudaranya dihitungin semua hafal. Sekarang udah tinggal 5. Jadinya saya bilang makanya kamu jaga ya. Kalau keluar pakai masker. Karena selalu keluar itu dia selalu pegang kunci. Stephen bilang jangan dipegangin kunci supaya dia nggak keluar. Nggak bisa. Dia kalau udah maunya bawa kunci ya udah. Jadi doain aja ya, pasrah sama Tuhan yang jaga. Terima kasih.
nambahin aja. Itu yang enggak Kita enggak dengar apa-apa suara. Dengar, ini lo rewel nih lo. Sebentar Lucy mau ngomong. Kenapa Lus? yang jaga. Aku nggak pernah bilang ke dokter kalau nggak ada yang jaga. Karena waktu jemput papi pun udah ada yang ngingetin. Bilang udah tua, jangan sampai dioperasi. Karena lihat tangannya begitu. Dia bilang, ini ada saya, ada kenalan saya. Gitu kan. Dia langsung kirim WA ke saya. Terus sampai di sana ketemu dokternya juga bilang, ya ini kalau mau cepat sembuh ya dioperasi. Gitu kan. Dioperasi ya harus inap 2 hari. Terus gimana? Tapi kan usianya udah lanjut dok, saya tanya itu. Ya kan periksa semuanya, tapi ya emang harus bius total katanya. Jadinya saya bilang, ada temen bilang katanya Sinse aja, saya bilang gitu kan. Terus dokter itu bilang, oh saya juga bisa katanya gitu. Ya, jadi terus sama dia langsung dikerjain. Jadi bukan karena nggak ada yang nungguin, saya bilang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ahmad Dhani dan Bu Lucy. Tuhan kita luar biasa. Apapun yang terjadi, Tuhan menopang. Saya sangat kagum dan sangat bangga melihat Bu Dhani yang begitu setia dengan Pak Dhani, merawat, begitu sabar. Saya percaya semua karena Tuhan yang menopang Bu Dhani. Dan kiranya Opa semakin cepat sembuh dan sehat. Dan kami sekali lagi turut berduka cita untuk almarhum Bapak Purnomo, kiranya semua keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depanku. Tentunya kita semua tahu bahwa hanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita sungguh sempurna. Mari kita pujikan pujian ini. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, Ibu-ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang hidup memenuhi kita, mengalir dalam hati kita. Kita akan buka hati kita akan buka pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang sore hari ini bertema Ester, perwujudan rencana, yang akan disampaikan oleh Ibu Monica. Mari kita akan siapkan hati dengan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup
silakan Ibu Moni. Ya, selamat sore Ibu-ibu semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur Tuhan untuk sore ini kami semua boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, boleh kami dengar dan boleh kami simpan dalam hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah, untuk makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang boleh tutup bungkus hamba-Mu, dengan segala keterbatasan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh Engkau layakkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan kemampuan, berikan hikmat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh sucikan dan kuduskan terlebih dahulu, singkapkan semua yang masih tersembunyi dari kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, ini kami hanya minta Engkau yang bekerja waktu ini Tuhan, ini waktu-Mu dan kami siap mendengarkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini, dari Ester 4 ayat 1 sampai 16. Burung ya? Sorry, gaptek, jadi mesti belajar diajarin Timo nih. Jadi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Ester 4 ayat 1 sampai 16. Tema yang dikasih sama saya adalah perwujudan rencana. Nah, ibu-ibu semuanya, saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Apa sih keistimewaan dari kitab Ester? Ada yang bisa jawab? Tidak ada kata Tuhan di situ. Iya, benar ya. Jadi, keistimewaan dari kitab Ester itu adalah tidak ada kata Tuhan di situ ya. Jadi, satu-satunya kitab yang nggak ada kata Tuhannya gitu. Nah, tapi kenapa kok nggak ada kata Tuhan? Tapi masuk di dalam bagian Alkitab gitu. Nah, di sini Tuhan ingin menyatakan juga gitu ya buat kehidupan kita sehari-hari bahwa walaupun seolah-olah Tuhan itu nggak ada, tapi tetap ada penyertaan dan karya Tuhan di sana gitu. Begitupun dalam kehidupan kita, walaupun kita seolah-olah merasa Tuhan itu jauh, tapi Tuhan itu nggak pernah jauh. Tuhan itu tetap selalu ada di dekat kita. Ada selalu karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, saat ini saya mau bilang gitu ya, bahwa Ester ini adalah satu orang, satu sosok yang benar-benar Tuhan pilih untuk masuk di dalam rencananya Tuhan. Gitu. Ibu-ibu, ada yang tahu nggak rencana Tuhan itu apa sih buat Ester? Nggak ada yang tahu ya gitu. Nah, makanya sore ini kita mau belajar sama-sama gitu. Nah, ibu-ibu, kita mau lihat ya, walaupun tadi dikatakan bahwa tidak ada kata Tuhan di dalam kitab Ester gitu. Cuma kita mau lihat bahwa di Ester 4 ayat 14 itu nanti akan dilihat bagaimana Tuhan tetap menyertai gitu ya. Kenapa nggak ada kata Tuhan? Karena zaman Ester itu bangsa Yahudi itu ada di dalam Babel gitu ya. Di dalam Babel itu mereka tuh dari ada masa pembuangan, mereka tuh jadi tawanan. Di situ benar-benar mereka tuh nggak boleh kelihatan beribadah sama Tuhan. Mereka tuh harus sembunyi-sembunyi gitu. Jadi tetap walaupun mereka itu nggak kelihatan beribadah, tapi mereka tetap punya iman. Nah, di sini dijelaskan di Ester 4 ayat 14. Di situ dibilang ada pihak lain gitu ya. Jadi kalaupun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, pihak lain yang dimaksud di sini itu Tuhan, gitu ya. Jadi, ibu-ibu di sini kita mau percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita, gitu ya. Nah, kemudian next slide. Jadi, tadi balik lagi, yang saya sudah bilang gitu ya. Ester itu adalah satu sosok yang Tuhan percayakan untuk menjadi alat pengenapan janji Tuhan
mewujudkan rencana agungnya Tuhan. Apa itu? Ya, jadi karya agung Tuhan itu adalah karya keselamatan, penebusan buat kita umat manusia. Loh, kok bisa? Apa hubungannya Esther gitu ya sama karya keselamatan, penebusan umat manusia gitu. Terus terang ya, jujur mau kesaksian dulu gitu. Waktu saya pertama kali dikasih tema sama Bu Rita 1 bulan yang lalu untuk membawakan firman Tuhan ini gitu ya. Itu tuh saya tuh beneran bingung gitu karena yang pertama ayatnya cuma 3. Bukan masalah ayatnya 1 apa 3 gitu. Tapi saya tuh udah baca berulang-ulang. Sampai tiap hari saya tuh baca terus gitu ya. Baca Esther 4 ayat 1 sampai 3. Kok nggak ada rencana-rencananya sama sekali? Kok nggak ada tentang penggenapan rencana gitu. Pertama temanya bukan itu. Temanya apa gitu, ada rencananya. Cuma saya bilang, ini apaan gitu. Sampai saya bilang, Bu ini nggak salah. Ayatnya 3 kok nggak ada tentang rencana-rencana. Saya bilang gitu, apaan gitu. Terus ya udah sebentar ya Bu, aku tanya Pak Edi gitu. Udah diganti lagi. Ya udah sekarang ayatnya ayat 4 1 sampai 16 temanya penggenapan rencana. Tiap hari saya tuh sampai baca. Mau persiapan tuh tiap hari saya baca. Apaan ini ya? Kok nggak ada apa-apanya gitu. Penggenapan rencana nih apaan sih? Nggak ada hubungannya gitu. Sampai saya bingung. Tiap hari saya baca Esther terus gitu ya. Esther 4 1 sampai 16 gitu. Karena saya mau persiapan apa yang mau disampaikan di sini, saya bilang gitu. Kok nggak nyambung gitu ya. Terus sampai akhirnya seminggu yang lalu saya udah menyerah tuh. Saya bilang udahlah bodo amat lah. Mau dibilang aku nih bagaimana, aku mau kembaliin aja lah ke Pak Edi aja lah gitu loh. Aku nggak bisa lah, udah mau dibilang gimana, pokoknya aku udah nggak tahu. Ini nggak ada hubungan, aku nggak bisa gitu. Cuma ya saya juga nggak enak gitu, masa udah tinggal seminggu terus balikin serahin tugas gitu aja gitu kan kayaknya nggak tanggung jawab juga gitu ya. Ya udah deh saya cuma bilang Tuhan nih bagaimana ya, aku nggak bisa gitu karena aku nggak tahu apa-apa ini gitu. Tapi tiba-tiba kayak aku tuh digerakin gitu loh. Ayo udah baca Esther, kitab Esther dari awal sampai akhir gitu. Terus nanti kalau udah kamu cari sejarahnya Esther gitu. Kamu buka ayat-ayat apa ayat kaki-kakinya itu, ayat pendukungnya gitu. Terus ya udah deh. Akhirnya baru pertama kali seumur hidup ya benar-benar mau persiapan firman Tuhan 1 bulan nggak beres-beres, terus harus baca kitabnya dari awal sampai akhir, terus sampai mesti nyari catatan kakinya segala macam. Akhirnya ternyata yaitu rencana Tuhan kali ya, saya jadi baca Esther sampai selesai, sampai bisa akhirnya saya sampai ngerti semua sejarahnya gitu, dan saya bersyukur akhirnya firman Tuhan hari ini bisa disampaikan gitu ya. Jadinya saya percaya itu semua cuma karena anugerah. Jadi nanti kalau misalnya memang salah atau ada yang kurang, ya saya minta maaf gitu ya. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan menolong menyempurnakan setiap firman yang akan kita dengar pada sore hari ini gitu ya. Nah, kita mau lihat di slide-nya gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah pilih Esther untuk menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Yahudi yang saat itu merupakan orang buangan tawanan di Babel. Itu tuh sudah ada di dalam rencananya Tuhan sejak awal gitu ya. Jadi yang pertama dari Ratu Wasti dia melawan raja sehingga gelar ratunya dicabut. Terus kemudian raja cari ratu baru. Terus Esther mau tuh disuruh sama Mordekhai, ayo kamu nyalonin diri, dia mau gitu ya. Terus Esther bisa jadi kesayangan Hegai yang pengurusnya raja gitu ya. Terus Esther bisa jadi kesayangan orang yang melihat dia. Terus waktu ketemu raja juga langsung bisa sayang sama Esther. Nah saya percaya itu kalau bukan pekerjaannya Tuhan, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi benar-benar Esther itu sejak awal sudah ada di dalam rencananya Tuhan gitu. Nah kemudian apa hubungannya si Esther ini nih sama tadi tentang karya keselamatan. Nah kita mau lihat di Matius 1
ayat 11 sampai 12. Ya, di sini dikatakan Yosia memeranakan Yekoya dan saudara-saudara pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, jadi ini tentang silsilah kelahiran Yesus ya. Nanti Zerubabel melahirkan siapa, sampai akhirnya Yusuf, orang tuanya Yesus itu lahir gitu ya. Jadi si Yekoya ini adalah ternyata di dalam sejarahnya kitab Ester itu adalah salah satu orang raja yang termasuk dalam ikut ke pembuangan di Babel itu gitu. Nah, jadi kalau si Ester ini tidak mau menyelamatkan bangsa Yahudi gitu ya, waktu disuruh sama si Mordekai dia nggak mau, pasti suruh bangsa Yahudi itu mati dong. Kalau misalnya bangsa Yahudi itu mati, pasti si Yekoya ini juga mati. Kalau Yekoya itu mati, maka silsilah Yesus tadi tuh nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar si Ester ini udah dari awal memang sudah Tuhan rencanakan untuk masuk di dalam karya penyelamatannya Tuhan gitu, untuk menebus dosa-dosa kita manusia gitu. Nah, kemudian next slide lagi. Tapi iblis tuh tahu gitu ya. Jadi Ester dipilih untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan tadi. Tapi iblis tuh tahu gitu ya. Iblis udah tahu rencana Tuhan tentang ini gitu. Jadi iblis itu karena seorang yang paling dekat sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi iblis ini pokoknya udah benar-benar diciptakan Tuhan itu paling pintar gitu ya dia. Cuma karena dia itu nggak puas gitu, akhirnya dia tuh mau mengambil yang lain gitu ya. Yang manusia itu punya lebih daripada si iblis ini waktu dia jadi malaikat gitu. Itu ceritanya panjang lagi kalau mau diceritain gitu. Tapi iblis ini dia pokoknya sudah tahu, karena dia paling dekat sama Tuhan, dia tuh udah tahu apapun rencananya Tuhan gitu. Nah, iblis nggak mau kan, pasti dia mau gagalin gitu. Nah, gimana cara iblis tuh mau gagalin gitu loh. Nah, iblis kalau tadi Tuhan pakai Ester, iblis pakai Haman. Nah, Haman ini dipakai untuk mengagalkan rencana tersebut. Gimana caranya? Yang pertama, Haman sama raja diberikan kedudukan yang tinggi oleh raja. Hamannya terus langsung jadi sombong. Terus raja juga bikin ultimatum. Semua orang yang berlutut harus ketemu sama si Haman ini, harus berlutut sujud menyembah Haman waktu dia lewat gitu. Nah, dibikin Mordekai menolak gitu. Ini juga ada ceritanya kenapa Mordekai itu menolak menyembah Haman gitu ya. Karena ternyata Haman ini orang Amalek gitu. Jadi sudah ada permusuhan dari waktu perjalanan awal. Jadi ceritanya panjang banget. Nah, karena Mordekai ini menolak menyembah Haman, Hamannya marah. Akhirnya Haman nggak senang, keluarlah rencana untuk membunuh semua orang Yahudi gitu. Nah, next slide. Tapi kita tahu ya, biar bagaimanapun iblis berusaha, kalau iblis ngelawan Tuhan, pasti Tuhan yang menang, gitu ya. Jadi nggak bakalan iblis mau mengalahkan Tuhan, itu nggak mungkin. Pasti Tuhan yang menang, gitu. Karena apa? Kita lihat gitu ya, akhirnya nggak jadi terbunuh kan, gitu loh. Akhirnya semuanya bisa selamat, gitu ya. Jadi seperti Ayub. Kita lihat, iblis mau bikin Ayub jatuh seperti apa, kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang membela, pasti akhirnya ada kemenangan terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut gitu ya. Di sini Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal gitu. Kita juga percaya gitu ya. Kalau Tuhan udah punya rencana buat kita, nggak usah takut. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalaupun kita merasa ada orang yang mau menghancurkan, yang mau menggagalkan kita, yang mau membuat kita hancur gitu ya, nggak usah takut, percaya aja. Karena di dalam Roma 8 ayat 31 bilang bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gitu ya, pasti kita dibela Tuhan gitu ya. Jadi tadi ingat ya, kalau iblis lawan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus yang menang. Gitu. Nah, kemudian kita sudah jelas ya di sini ya, bagaimana kok bisa Ester itu adalah satu sosok
yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Dia mewujudkan rencana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi gitu. Karena Tuhan mau pakai Esther untuk bisa mencapai tadi karya keselamatan, untuk bisa mewujudkan rencana Tuhan yang agung, yaitu menyelamatkan kita umat manusia. Gitu. Esther nggak pernah tahu apa sih rencana Tuhan yang begitu besar kayak gitu. Yang Esther tahu cuma menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi karena ketaatan Esther bisa itu untuk menyelamatkan seluruh dunia gitu ya dari dosa gitu dan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kemudian dari cerita Esther ini apa sih yang kita bisa teladani di dalam karya penyelamatan ini gitu ya. Yang pertama, Esther itu walaupun dia tahu dia itu ratu kesayangannya raja, dia itu udah pokoknya kedudukannya udah yang paling nomor satu gitu ya, wanita nomor satu, tapi dia nggak pernah lupa diri gitu ya. Buat dia Tuhan tetap nomor satu gitu. Nah, ketika dia menghadapi masalah, problem, dia nggak langsung merasa, aku udah yang paling hebat nih gitu, pasti bisa gitu ya, enggak. Tapi dia tetap menyerahkan dulu ke Tuhan. Dia tetap bawa dulu permasalahannya ke Tuhan. Dia minta semua orang sama-sama dukung dia di dalam doa, gitu ya. Karena dia tahu kalau dia doanya didukung, ada banyak orang yang berdoa, maka doanya akan lebih powerful gitu. Nah, ketika saya tuh lagi ngetik ini ya, ketika ada banyak orang doa bersama-sama, satu pergumulan kita didoakan bersama-sama, maka doa itu kan menjadi penuh kuasa, powerful. Itu saya ditegur Tuhan gitu ya. Nah, karena saya tuh suka begini, kalau lagi di pedati gitu, ini jujur ya, saya suka bilang, ampun deh ini, dikit-dikit suruh doain, dikit-dikit suruh doain gitu ya. Saya bilang, kenapa nggak doa sendiri aja gitu. Nah, terus Tuhan tuh bilang tuh ya, kamu suka ngomong kayak gitu kan, tapi kamu sekarang denger ya, ketika kamu menyerahkan doa itu untuk didoakan bersama-sama, doa itu akan besar kuasanya gitu. Jadi ya saya bersyukur gitu ya, di Hope ada pedati sekarang gitu, jadi kita bisa sama-sama doa. Jadi doa kita benar-benar bisa lebih kuat kuasanya dan saya bisa lihat ada begitu banyak orang yang diberkati lewat doa-doa di pedati ini gitu ya. Kita bersyukur di Hope ada sarana untuk kita bisa sama-sama berdoa gitu. Yang kedua, jadi tadi ayatnya ya Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, Esther mau menanggapi panggilan Tuhan. Dia taat gitu ya. Ya pasti secara manusia ya dia takut lah disuruh menghadap raja gitu ya. Orang dia tahu konsekuensinya dia pasti bisa mati gitu ya. Ya terus dia juga lihat kan Ratu Wasti ketika nggak nurut sama peraturan bisa dicopot gitu ya. Nah, Esther juga pasti dia mikir dong resikonya gitu loh. Apalagi nih dia dia bukan dia nih jadi ratu ini kan dia nggak bilang kalau dia ini orang Yahudi ya gitu. Nggak ada yang tahu dia tuh orang Yahudi gitu. Kalau misalnya sampai dia ini membela orang Yahudi bisa ketahuan bagaimana nasibnya gitu ya. Dia tuh nggak takut gitu loh. Ayat yang menjadi pegangan dia percaya bahwa Tuhan yang akan berperang buat dia, Tuhan yang akan melindungi dia. Dia cuma yang penting taat gitu ya. Nah, ayat yang buat mendukung kita yaitu Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja gitu. Nah, si Esther ini jadi dia cuma satu yang dia ingat, taat. Ketika dia punya panggilan, apapun resikonya dia tetap jalani karena dia mau taat. Kemudian nomor 3, Esther itu nggak jadi orang yang egois gitu ya. Dia enak-enakan di istana, tapi dia nggak terus jadi cuek gitu, bodo amat gitu ya. Yang penting aku happy gitu ya. Tapi dia punya empati, dia punya rasa peduli untuk keselamatan bangsanya. Dia tetap memikirkan orang lain gitu ya. Dia nggak terus jadi mikirin diri sendiri. Yang keempat, Esther juga nggak jadi orang yang sombong. Karena dia udah istilahnya orang yang top, yang posisinya udah di atas, dia nggak terus jadi sombong, nggak mau dengerin pendapat orang gitu ya. Dia tetap mau mendengarkan nasihat
pamannya Mordekai. Dia tetap mau dengerin sarannya gitu ya. Jadi Mordekai bilang, kalau kamu nggak mau, nanti tadi kan akan ada pihak lain yang menyelamatkan, tapi nanti kamu juga malah bisa kena sendiri loh gitu, malah kamu dan sisi keluargamu. Nah Esther dia tetap mau mendengarkan nasihat pendapatnya pamannya gitu, dia nggak terus jadi orang yang merasa terus nggak mau dengar pendapat orang lain gitu ya, dia tetap mau buka kupingnya buat orang lain. Terus yang kelima, Esther juga nggak terus mikirnya dia ini wanita gitu. Aduh, aku wanita, wanita bisa apa gitu ya. Kadang-kadang kita merasa gitu. Kalau sebagai wanita kita merasa kita nih pasti kita nggak bisa deh kalau disuruh yang kayak begitu-begitu, disuruh berjuang, disuruh eh, melakukan hal-hal yang sulit, kita merasanya aku wanita bisa apa gitu ya. Tapi kita melihat Esther di sini walaupun dia wanita, tapi dia nggak terus menjadi lemah, dia tetap punya semangat untuk bisa berjuang buat bangsanya. Nah kita juga gitu, kita juga mau jadi wanita yang nggak terus merasa kita ini wanita nggak bisa apa-apa. Tapi kita mau ingat bahwa kita ini diciptakan Tuhan, wanita itu wanita yang hebat gitu ya. Tuhan ciptain kita ini wanita yang benar-benar luar biasa gitu, wanita yang multitasking gitu ya. Kalau misalnya saya tuh dulu pernah buku gitu ya, kalau pria itu pikirannya seperti waffle, cuma terkotak-kotak. Kalau wanita pikirannya seperti bakmi gitu ya. Jadi ketika kita bisa ruwet, ketika kita mikirin satu, tangan kita bisa ngerjain yang lain gitu. Ketika kita lagi ngerjain yang ini, otak kita bisa mikir yang lain gitu. Jadi benar-benar kita ini diciptakan Tuhan tuh ternyata luar biasa hebat gitu ya. Dan juga kan Tuhan bilang apa? Kita ini jadi pendukungnya buat para suami kita kan gitu loh. Jadi benar-benar kalau di Amsal 31 baca itu luar biasa banget kita diciptakan wanita. Jadi jangan pernah menjadi wanita merasa wanita itu lemah gitu. Tapi kita harus jadi benar-benar jadi wanita yang bisa melakukan semua hal yang Tuhan sudah berikan buat kita gitu ya. Yang keenam, ketika ada masalah datang, Esther tetap tenang gitu ya. Dia nggak heboh gitu. Mestinya kan dia heboh dong, lu gimana dia. Tapi dia tenang, dia menghadapi masalah itu, dia bukannya heboh, tapi dia malah berdoa, ajak semuanya berdoa gitu. Jadi nomor satu doa dulu gitu ketika menghadapi masalah. Jangan langsung heboh, tapi tenang dulu gitu ya. Kalau dulu aku kalau ada masalah pasti udah heboh duluan deh gitu ya. Bisa marah duluan, bisa segala macam. Tapi lama-lama Tuhan proses ketika tenang, ketika saya tenang, udah pokoknya diam dulu. Nanti kalau udah diam baru ngomong gitu. Dan ternyata itu lebih baik hasilnya daripada langsung heboh gitu ya. Jadi di sini ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau sekarang kita tiap hari dengernya masalah, tiap hari dengernya musibah gitu ya. Kayaknya bikin kita heboh, bikin pikiran kita jadi kacau balau gitu, dan udah isinya takut doang gitu. Tapi di sini firman Tuhan bilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi mari kita tenang dan berdoa aja gitu. Kemudian di Yesaya 30 15 juga bilang kan bahwa sebab ginilah firman Allah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, kita mau belajar seperti Esther, ketika ada masalah, tenang aja, datang ke Tuhan, berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan. Nah, itu ya ibu-ibu. Jadi benar-benar saat ini kita diingatkan, Esther nggak pernah tahu apa rencana Tuhan buat dirinya gitu. Tapi dari hidupnya Esther ini, ternyata Tuhan mau pakai Esther melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk mewujudkan rencana Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan sudah mau berikan buat kita, supaya kita yang berdosa bisa tetap diselamatkan. Nah, ibu-ibu, kita semua juga Tuhan sudah rencanakan kita, Tuhan mau pakai kita juga gitu ya. Sejak di dalam kandungan, ketika kita dibentuk, kata Tuhan, sejak bakal anak, Tuhan tuh sudah punya rencana buat kita gitu. Dan nggak mungkin rencana Tuhan itu nggak baik, pasti yang terbaik. Kalau Tuhan mau jadikan kita, Tuhan ciptakan kita hidup sampai saat ini, pasti Tuhan punya rencana buat kita. Apapun latar belakang kita, siapapun kita, bagaimanapun kita,
Pasti Tuhan punya rencana buat kita dan pasti Tuhan mau pakai kita menjadi seorang yang berguna, seseorang yang bisa jadi berkat buat orang lain. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Ya, jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan gitu ya. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, gimana kita bisa tahu apa maunya Tuhan? Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi mari kita jadi orang yang terus dekat sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, supaya kita bisa tahu maunya Tuhan. Rencananya Tuhan buat hidup kita ini apa sih? Gitu loh. Supaya hidup kita jadi orang yang berarti. Hidup kita nggak jadi orang yang sia-sia. Kita bisa seperti Esther, yang Tuhan rencanakan buat Esther bisa terlaksana. Yuk, mari kita sama-sama hidup kita ini, kita mau lakukan buat Tuhan, kita mau jadi alatnya Tuhan, supaya semua rencana Tuhan boleh terjadi dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Demikian firman Tuhan, Ibu-ibu, semoga ini menjadi berkat. Saya mau ajak kita semua nyanyi, kehendak Tuhan laksanakan dari PPR 1 ayat 126. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjuna, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Jalanmu Tuhan lebih baik, ke salibmu pun ku mau naik. Segala kuasa di tanganmu, tunjukkan aku kehendakmu. Setiap hari ku mau taat akan perintahmu yang manfaat. Nah aku, dengan teguh jadikan aku suci sungguh, perbuatanmu paling baik, mau ku ikuti turun naik. Hantamlah aku di tanganmu, hidupku baru oleh Roh-Mu. Amin. Biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti Esther Tuhan yang mau taat untuk menerima panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang peka Tuhan untuk mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang bisa mau Tuhan menurut setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ketika Tuhan panggil kami boleh berkata, iya Tuhan ini aku. Dan kami Tuhan sungguh-sungguh mau jadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh terus memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang finish strong, yang bisa bikin Tuhan senang dan bikin Tuhan bangga atas hidup kami. Ini Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau serahkan saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarkan proses kami lebih dan lebih lagi Tuhan untuk menjadi anak kesayangan Tuhan yang makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Monik untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Bu Monik dan keluarga selanjutnya. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan melihat pengumuman.
Persembahan untuk koper dapat ditransfer melalui rekening Ibu Lydia Tin dengan konfirmasi ke Diaken Melisa. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan pujikan kembali Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Ibu Linda, Ibu Hana, dan Ibu Ratmi akan memimpin kita di dalam doa syafaat sore hari ini, dan Guru Injil Dwi Tsunami akan menutup persekutuan koper dengan doa. Saya persilahkan Ibu Linda. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami dapat dipertemukan dalam kebaktian koper melalui Zoom. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami mau merespon firman-Mu agar dapat hidup di hati kami, untuk dapat memberikan hal-hal yang baik, dapat memberi petunjuk yang kami butuhkan, dan dapat selalu menerangin hati kami. Berkati Ibu Monik, Ibu Monika yang sudah memberitakan firman-Mu. Yang Tuhan sudah pakai Ibu Monika dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena persiapan Ibu Monika yang begitu matang, yang begitu baik Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan jelas ya Tuhan, dengan luar biasa. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga Ibu Monika dalam menyampaikan firman-Mu dapat memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Suraji, Tuhan, untuk Bapak dan Ibu Kasyanto, untuk Ibu Eni, Ibu Linawati, Opung Manurung, Opadani, Bapak Indarto, dan Penatua Priscilla. Tolong ya Tuhan, agar mereka semua dapat segera pulih kembali. Pakailah sarana, obat-obat, dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kesembuhan. Dan juga berkati mereka dengan kesembuhan ya Tuhan. Kami dengan sehati berdoa untuk kesembuhan mereka semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Angel yang sedang mengandung. Berkati ibu dan janin yang ada di rahimnya, agar sehat-sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Purnomo yang telah Tuhan panggil. Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, sertai di setiap hari-hari duka ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menyertai mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan untuk semua keluarga dalam hari-hari duka ini. Untuk istri, untuk anak, menantu, cucu, kami percaya Tuhan karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada keluarga almarhum Bapak Purnomo ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan, lindungi kami semua, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satupun dari kami yang terkena virus COVID-19 ini. Khususnya Tuhan untuk mereka yang masih bekerja di luar, mereka yang masih ke kantor, mereka yang harus bekerja dan memulai usahanya di luar. Atau juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang masih melayani keluar. Tuhan, Engkau akan menyertai mereka. Tuhan, berikan imun tubuh buat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Karena kami pun hanya mau berlindung kepada kuasa darah-Mu. Tolong ya Tuhan, supaya rakyat Indonesia pun mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemi ini akan dapat segera ditanggulangi. Kami berdoa Tuhan, juga untuk semua para dokter, perawat, tenaga medis, tenaga kebersihan, dan juga mereka yang bantu dalam pemakaman COVID. Tuhan juga melindungi mereka dengan kesehatan, dengan imun tubuh, baik untuk mereka maupun untuk keluarga-keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami, setiap rakyat Indonesia juga, semuanya dapat segera terlepas dari pandemi ini. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap perempuan yang ada di pengharapan ini. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai pergumulan masing-masing. Tapi Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai penolong. Menolong untuk suami-suami, penolong untuk anak-anak, khususnya yang masih belajar dari rumah. Penolong untuk setiap pelayanan di gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana dalam setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi Ester-Ester pada zaman ini. Kami Tuhan mau pakai kami ya Tuhan, semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena kami juga mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Yang selalu menolong dan menopang kami. Untuk menjadi penolong. Untuk menjadi wanita yang mau mendengarkan suara Tuhan. Yang mau mengikuti setiap rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, memohonkan kepadamu Tuhan untuk para pengerja, majelis, dan pengurus setiap komisi ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di dalam gereja GKM Pengharapan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong dan berikan hikmat serta kesatuan hati Tuhan untuk dapat melayani dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan atas pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang masih sekolah, bekerja, ataupun kegiatan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada boleh menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami semua mencerminkan anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pandemi COVID ya Tuhan yang sudah mulai menurun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati orang-orang yang masih dalam lemah tubuh ya Tuhan.
oleh karena COVID, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu atas kami semua, jemaat-Mu di GKM Pengharapan ya Tuhan. Biarlah kami tetap dapat menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kami menaikkan syukur di hadirat-Mu oleh karena persekutuan pada sore hari ini boleh kami laksanakan dengan lancar. Terima kasih untuk setiap kehadiran dari kami ya Tuhan, yang telah menguatkan, yang telah saling berbagi dalam pengalaman ataupun dalam kesaksian hidup. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kepada kami bahwa Engkau menaruhkan di dalam diri kami rencana-rencana-Mu yang setiap hari harus kami pelajari untuk kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bu Rita yang telah memimpin acara sore hari ini. Tuhan berkati pelayanan Ibu Rita, baik itu di dalam gereja sebagai Ibu Gembala, maupun di dalam keluarga, dan di dalam tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan mengurapi beliau dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk Ibu Monik yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat rohani bagi kami untuk sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pun memberkati Ibu Monik ya Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya ya Tuhan, yang banyak bersentuhan dengan pasien. Tuhan lindungi Bu Monik, berkati dengan kesehatan yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Anna dan Ibu Joyce yang hadir di antara kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bu Anna, Bu Joyce ya Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Ruth, Ibu Linda, dan juga Ibu Lydia Tin. Tuhan berkati di dalam pelayanannya setiap hari di dalam keluarga ya Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan, Tuhan juga berikan kepada saudara kekasih kami ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Dani ya Tuhan, yang selalu Tuhan jadikan teladan bagi kami semua Tuhan, baik itu dalam hal kesabaran maupun dalam hal kesetiaan serta dalam hal iman. Tuhan berkati Ibu Dani, Tuhan berkati Ibu Lucy, Tuhan berkati Ibu Yaya. Sehingga saudara-saudara kami ini akan semakin Tuhan pakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara yang lain ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Sunaryati, untuk Ibu Hana, untuk Ibu Nuriani, juga untuk Ibu Melisa. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dengan kesehatan yang baik, dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah setiap kesulitan yang dihadapi. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Bambang. Kami bersyukur hari demi hari. Tuhan pimpin Bu Bambang, Tuhan kuatkan Bu Bambang. Kami percaya Engkau akan teguhkan Bu Bambang ya Tuhan, sehingga Bu Bambang boleh kembali seperti sedia kala dan bahkan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Juli, Ibu Rini, Ibu Retno, dan juga Ibu Priscilla ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, ibu-ibu yang mengasihi Tuhan ini, sehingga kesehatan maupun berkat-berkat yang lain Tuhan senantiasa berikan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Hernani, Ibu Winda, Ibu Ati, dan Ibu Ratmi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat-berkat khusus yang diperlukan untuk ibu-ibu ini. Kami mempercayakan ya Tuhan, semua kaum ibu di GKMI Pengharapan ini.
biarlah kami boleh meneladani Esther yang senantiasa berani di dalam menghadapi tantangan, tetapi juga menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menaikkan doa syafaat kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam hati kami, dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih